sidang perkara pidana nomor 14 Pitsus PPK 2021 PNPBR atas nama terdakwa Yayan Pranajaya buka dan nyatakan terbuka umum. Saudara sehat hari ini ya? Alhamdulillah ya mulia. Ya. Hari ini sesuai dengan jadwal adalah pembacaan putusan. Kami akan bacakan putusan, tapi sebelumnya saya minta persetujuan dari YPU dan penasihat hukum karena putusannya kalau dibacakan semua ada 2.000 lembar ya. Jadi untuk dakwaan, surat dakwaan, tuntutan, pledoi, transaksi, terdakwa tidak kami bacakan lagi ya. Semua sudah tercantum di sini. Nanti kami akan bacakan langsung pertimbangan hukum. Bagaimana untuk umum sama penasihat hukum? Setuju? Iya. Putusan nomor 14 Pitsus PPK 2021 PNPBR demi keadilan berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan cara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Yayan Pranajaya Indra Rashid bin Muhammad Rashid Jen, tempat lahir Pekanbaru 18 Oktober 1965, kelamin laki-laki pasangan Meza, tempat tinggal wilayah Dapur Blok C 41 RT 0512 Kelurahan Karang Tengah, Pekanbaru, Rumah Islam. Kerjaan PNS Sekda Provinsi Riau, Mantan Kepala Pemprov Indonesia 2019 sampai 2017. Berkat kedua, terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan perintah penetapan oleh penyidik, penjabat umum, penjabat ketua pengadilan tipikor untuk umum hakim, panjang ketua pengadilan tipikor yang baru, panjang ketua pengadilan tipikor pengadilan tinggi Pekanbaru, dan terakhir kepanjang ketua pengadilan tipikor pada pengadilan tinggi Pekanbaru sejak 10 Juli sampai 8 Agustus 2021. Terdakwa dampingi oleh penasihat hukum Deni Azani Galati SH, Ilham Taufik SH, Henry SH LA, Ranal Galapiani SH, advokat, ada kantor hukum Deni Partner yang beramat dalam kantor Jalan 56, Tempat Presiden Nomor 14F, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftar berdasarkan penyanderaan pengadilan tipikor pada PN Pekanbaru tanggal 18 Maret 2021. Pengadilan tersebut membaca putusan kedua, penetapan hakim bekas perkara dan bersangkutan telah mendengar transaksi ahli dan terdakwa telah memperhatikan bukti surat nomor bukti yang dijadikan persidangan, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibuka untuk umum, telah mendengar pembelaan terdakwa, telah mendengar pembelaan terdakwa secara pribadi, telah mendengar tanggapan umum, dan telah mendengar tanggapan dari penasihat hukum terdakwa terhadap replik atau tanggapan dari penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan pertama primer melanggar pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 18 nomor 31 tahun 2021 tahun 1999 mengaturkan dengan nomor 26 2021 pemberantasan korupsi subsidiar pasal 3 untuk pasal 18 mengaturkan nomor 2021 atau kedua pasal 12 E atau ketiga pasal 12 F. Menimbang setelah donasi pilihan tak menjabat sebagai bendahara pengeluaran yang digantikan oleh Adil Hussein dan selaku bendahara pengeluaran tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2017 dan sesuai keterangan para saksi tersebut di atas, pemotongan atas perjalanan dinas tetap dilakukan dan para saksi tidak ada yang menyampaikan keberatan karena merupakan komitmen yang telah disampaikan pimpinan dalam rapat. Di persidangan ada beberapa saksi yang menyatakan sebenarnya keberatan tetapi tidak berani menyampaikannya. Menimbang sesuai dengan keterangan saksi donasi pilihan bendahara 13 tahun 2013-2014 dan keterangan saksi Adil Hussein dan bendahara pengeluaran tahun 2014-2017 bahwa pemotongan uang perjalanan dinas tersebut disimpan ke bendahara dan sewaktu-waktu terdakwa memerlukan maka diserahkan ke ruang terdakwa dan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa
sebanyak 1.553.640.765 rupiah. Menimbang bahwa kerugian negara dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena antara lain berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian negara daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 Menimbang bahwa sesuai keterangan ahli Dr. Mensasa Indra SHMH yang memberikan pendapatnya di persidangan dan majelis hakim mengakomodir keterangan ahli tersebut, yaitu apabila negara telah mengeluarkan dana dengan sah yang didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hak negara telah lepas dari uang yang dikeluarkan secara sah tersebut. Menimbang bahwa mengenai uang perjalanan dinas mendatangkan perbedaan kompetensial, di mana pelaku perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinasnya yang awalnya memakai biaya sendiri dan setelah kembali melaksanakan tugasnya sesuai dengan surat perintah tugas, maka sesuai dengan haknya telah mengajukan pencairan anggaran perjalanan dinas dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian usahakan membayarkan sebesar biaya perjalanan dinas bagaimana standar biaya yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Siak. Lalu pelaku perjalanan dinas menandatangani tanda terima sebagai bukti penerimaan dengan nilai sebanyak yang telah ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas, yang menurut pendapat ahli uang negara telah berpindah secara sah kepada pelaku perjalanan dinas sebagai pengganti uang pelaku perjalanan dinas yang terpakai sebelumnya dan telah menjadi milik pribadi dari pelaku perjalanan dinas di mana hak negara telah berpindah. Menimbang bahwa adanya temuan dari uang perjalanan dinas yang diambil dari biaya perjalanan dinas pelaku perjalanan dinas yang telah ditandatangani tanda terimanya sebagai bukti pembayaran oleh pelaku perjalanan dinas bukan merupakan hak negara lagi, melainkan uang pribadi pelaku perjalanan dinas, dan pemotongan dari biaya perjalanan dinas tersebut merupakan komitmen atas penyampaian dari atasan pelaku perjalanan dinas dan pelaku perjalanan dinas itu pegawai pada berbeda Kabupaten Siak saat pegawai selaku kepala berbeda menyampaikan pemotongan sebagai partisipasi pegawai atas pengeluaran anggaran yang tidak ada dalam anggaran berbeda yang disampaikan pada rapat awal tahun tidak ada yang keberatan, dan saat dilakukan pemotongan oleh bendahara berbeda sewaktu dilakukan pembayaran biaya perjalanan dinas tidak ada yang protes, dan sesuai keterangan para saksi pelaku perjalanan dinas bahwa pemotongan tetap dilaksanakan sampai 1 Desember 2017 walaupun terdakwa tidak menjabat sebagai kepala berbeda lagi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat majelis tidak ada kerugian negara atas pemotongan uang perjalanan dinas pegawai berbeda Kabupaten Siak tersebut karena negara telah mengeluarkan uang secara sah dengan syarat-syarat yang lengkap dan negara menerima tanda terima sebagai bukti pembayaran, di mana uang yang dikeluarkan tersebut adalah mutlak milik pribadi pelaku perjalanan dinas. Oleh sebab itu merugikan keuangan negara sepanjang pemotongan uang perjalanan dinas dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sejumlah 1.640.640.765 rupiah tidak terpenuhi. Pengadaan alat tulis kantor berbeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 bahwa terhadap pengadaan alat tulis ATK pada kantor berbeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 sesuai hasil audit Inspektorat Ketatapan Baru yang tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp544.506.30%. Menimbang bahwa atas audit yang dilakukan Inspektorat Ketatapan Baru tersebut atas pengadaan ATK pada berbeda Kabupaten Siak, majelis hakim sesuai fakta persidangan akan membuktikan apakah atas pengadaan ATK terjadi kerugian negara dan apakah ada aliran dana kepada terdakwa dari kerugian negara dimaksud. Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti surat bahwa untuk pengadaan alat tulis
tulis kantor berdasarkan BPPA SKPD tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017, realisasi anggaran kegiatan ATK berbeda sejumlah 1.985.490 Menimbang sesuai keterangan saksi Dona Putria selaku bendahara pengeluaran bahwa tahun 2015 bahwa terhadap pengadaan ATK saksi yang diminta oleh terdakwa mengelola pengadaan ATK tersebut dengan cara memesan ke toko ramu untuk kebutuhan ATK bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2015 dan kepada toko UB Bidane dan UB Baim Grafika serta toko berkat yang atas pesanan tersebut saksi meminta masa pembelian kosong yang telah ditandatangani dan ditempel dan untuk pembayaran saksi bayar berdasarkan ketetapan di toko tersebut sesuai dengan pesanan yang real dan sesuai keterangan saksi Normanelli, saksi Rike Edriani, saksi Suratini, saksi Damastan bahwa atas permintaan saksi Dona Putria maka para saksi mempersiapkan SPG dengan cara letak pembelian kosong dari toko-toko tersebut diisi dengan tulisan tangan sesuai arahan dari Dona Putria dan pengisian disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam anggaran berbeda untuk pengadaan ATK sehingga terdapat sisa uang ATK pembelian ATK tersebut karena pembelian real tidak sesuai dengan faktor masa pembelian yang diisi belakangan dan sesuai keterangan saksi Dona Putria sisa uang dari pembelian ATK tersebut saksi serahkan kepada terdakwa tersebut pada berbeda yang merupakan atasan saksi. Menimbang sesuai keterangan terdakwa bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran ada melakukan pengujian atas kajian yang dilakukan bendahara pengeluaran di mana sebelumnya bendahara pengeluaran Dona Putria bersama-sama dengan Kasubag Keuangan Ade Henry ataupun sewaktu Ade Sendang selaku bendahara pengeluaran bersama Kasubag Keuangan Dona Putria mendatangi terdakwa di ruangan membawa SPG yang menjelaskan kepada terdakwa bahwa SPG tersebut sudah lengkap dan sudah dilakukan verifikasi lalu selaku pengguna anggaran terdakwa menandatangani dokumen SPG tersebut di mana saat itu tidak ada pembicaraan mengenai adanya sisa uang dalam pengadaan ATK tersebut dan terdakwa tidak pernah menerima sisa uang dari pengadaan ATK tersebut dan selaku kepala berbeda sekaligus pengguna anggaran terdakwa percaya apa yang telah dikerjakan dalam terdakwa tanpa harus menyeleksi kepada siapa ATK dipesan dan terdakwa tidak perlu mengenal pemilik toko ramun, pemilik toko UD Bidane dan UD Baim Grafika serta toko berkat di mana ATK dipesan dan sesuai keterangan saksi Henry Budiman selaku pemilik toko ramun, saksi Kairudin pemilik toko berkat dan saksi Ratni pemilik toko UD Bidane dan UD Baim Grafika bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan terdakwa dalam pengadaan ATK dan sesuai keterangan terdakwa dalam hal verifikasi terhadap pengeluaran terdakwa ada melakukan verifikasi yaitu terdakwa melihat apakah transaksi tersebut sudah ditandatangani oleh bendahara dan kepala PD. Namun terdakwa selaku kepala berbeda lebih fokus kepada perencanaan yang besar sesuai arahan bupati untuk menjadikan kabupaten Siak itu maju dan unggul. Terdakwa percayakan sepenuhnya kepada bawahan terdakwa. Menimbang bahwa sesuai uraian di atas yaitu sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa dalam pengadaan ATK majelis berpendapat di mana terdakwa tidak terlibat langsung dalam pengadaan ATK tersebut dan hanya menandatangani SPG dan setuju bayar yang disetujukan oleh bendahara pengeluaran atau Kasubag Keuangan yang mengenai adanya sisa uang dari ATK terdakwa tidak mengetahuinya dan penyerahan uang oleh saksi-saksi pengelola adalah kemampuan sepihak yang tidak dapat ditentukan kebenarannya. Pengadaan makan minum berbeda Kabupaten Siak tahun 2013 sampai 2019. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti telah terjadi kerugian keuangan negara dari pengadaan alat tulis kantor Bapeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 dan 2017. Terhadap pengadaan makan minum berbeda Kabupaten Siak dan anggaran 2014 sampai dengan 2017 sesuai hasil audit inspektorat pendapatan bagi yang tidak sesuai dengan kerugian sebenarnya telah menunjukkan keuangan negara sejumlah Rp270.464.543. Menimbang bahwa
Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti surat berkata surat bahwa untuk kegiatan makan dan minum berdasarkan DPPA realisasinya adalah sebulan 462.057.000 rupiah. Menimbang bahwa saksi-saksi mengelola pengadaan makan minum pegawai berbeda merupakan siap dalam anggaran 2013 sampai 2017 dengan menaikkan jumlah barang dan harga pada nota pembelian yang terlebih dahulu diminta dari pihak ketiga atas perintah Ketua dan Adil Sindang selaku bendahara, di mana saksi-saksi membuat surat pesanan, surat penamaran dan berita acara penerima barang untuk kelengkapan surat pertanggungjawaban untuk persyaratan pencairan dan untuk kelengkapan dokumen. Surat pertanggungjawaban SPG, Budiman, Devi Susanto, dan Iskandar selaku pejabat penerima barang menandatangani berita acara penerimaan barang tanpa memeriksa dan meneliti pengadaan makan minum berbeda tahun 2013 sampai dengan 2017. Menimbang bahwa nilai real pengeluaran untuk penyediaan makan minum pada berbeda Kabupaten Siak dari tahun 2013 sampai 2017, Dona Fitria dan Adik Kusendang meminta Eka Susanti dan Damaskan untuk menulis dan mengisi jumlah makanan minuman yang dipesan dan meminang harga pada nota faktur kosong yang terlampir dalam SPG, sehingga jumlah barang dan nominal harga yang terdapat di dalam nota pembelian tidak berdasarkan pesanan yang sebenarnya, melainkan diisi berdasarkan surat pesanan yang sebelumnya telah dinaikkan, sehingga terdapat jumlah pembayaran yang tertera pada SPG lebih besar dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga. Menimbang sesuai keterangan terdakwa di persidangan bahwa untuk kegiatan pengadaan makan dan minum Bapeda sudah mengacu kepada aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014, di mana yang bertanggung jawab dalam melakukan proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permintaan pencairan uang makan minum sebelum ditandatangani oleh terdakwa selaku pengguna anggaran dilakukan oleh Kasubag Keuangan PPK SKPD atas nama Dona Fitria mulai April 2015 sampai dengan 2017, dan tidak etis seorang kepala berbeda mengurus pengadaan makan minum karena sudah dipercayakan kepada bawahnya, dan tidak pernah terdakwa memerintahkan untuk menyetorkan uang kegiatan makan minum, dan terdakwa Brian bersumpah tidak pernah menerima uang dari pengadaan baik pada pengadaan ATK maupun pengadaan kegiatan makan minum untuk keperluan berbeda potensial. Menimbang sesuai uraian di atas bahwa dalam pengadaan makan minum terdakwa tidak terlibat langsung dan hanya menandatangani SPG dan setuju bayar yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran dan Kasubag Keuangan, dan mengenai adanya sisa uang dari pengadaan makan minum tersebut terdakwa tidak ada menerima uang secara tunai sebagaimana keterangan saksi Eka Susanti yang menurut majelis hakim keterangan saksi Eka Susanti ada keterangan sepihak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu percakapan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama atau Kemenskap menimbang bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tidak peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada perjanjian yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai reka dari turut serta melakukan. Dan turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak dan tidak melihat kepada perbuatan masing-masing serta secara satu persatu dan sendiri-sendiri dari hubungan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang Perbuatan Barang Sendiri. Opera 9 Februari 2014 nomor NJ 1914 648 W 620. Tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kegiatan mereka Opera dalam putusannya 29 Oktober 2004 NJ 934 nomor W 12851. Orang yang mengamati dan turut membuat rencana namun tidak melakukan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama. Oleh dan kaum SARA halaman 91. Ini membawa minyak pernyataan berarti turut sertanya seseorang atau pada waktu seorang lain melakukan satu tindak pidana
jika kerjasama dengan keluarga itu tidak ada, maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna. Dan bahwa orang yang dikualifikasikan sebagai perusahaan atau melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada yang semacam pembagian pidana dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain yang melakukan tindak pidana secara sendiri, mereka secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana itu. Jika tidak sudah bersama seorang pelaku yang memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana, semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, ketika oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang berhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang berserta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Sekali lagi, sebab ini dalam pasal ini adalah formal. Dengan demikian, bertanggung jawab pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem bertanggung jawaban dalam hukum pidana dalam pasal 5 ayat 1 bahwa pidana menurut paham setiap orang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap aslinya. Ini adalah pelaksanaan pengadaan alat tulis kantor serta pengadaan makan minum pada beberapa potensi tahun antara 2013 sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan dan kenyataannya telah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud dan telah merugikan keuangan negara sebagaimana pertimbangan untuk di atas. Semua terdakwa yang Rana Jaya Indra Rasid bin Muhammad Rasid Hussein selaku pejabat kepala Bapeda Kabupaten Jateng 2011 sampai dengan 2012 berdasarkan Ketentuan Siak nomor 221 PT 2011 tanggal 19 September 2011 kepala Bapeda. Sebagai kepala Bapeda sekaligus sebagai pengguna anggaran. Bahwa kita telah benar berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 657 angka KPT 2013 tahun 2015 dan tahun 2015 berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 585 yang mempunyai tugas tahun 2015 tugas fungsi sebagai mana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 190 garing PNK 05/2012 yaitu 1 dengan 5 kita akan membacakan lagi bahwa keposidonan kita sebagai bendahara pengeluaran SPP bertugas untuk menerima membayarkan data usahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran SPP berwenang mengajukan permintaan pembayaran SPP 1-6 yaitu mengembalikan dokumen untuk SPP LS yang diajukan oleh BPTK pada dokumen tersebut dan menuliskan secara tidak lengkap yang membawa pada kantor Bapeda Kabupaten Jateng 2012 sampai dengan tahun 2017 terdapat anggaran pengadaan alat tulis tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2017 dengan total realisasi anggaran sebesar 1.176.000.000 rupiah serta kegiatan pengadaan makan minum tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 dengan 2013 sampai dengan 2017 dengan total realisasi anggaran sebesar 862.057.000 rupiah. Ini malah sebagaimana yang telah diperlukan sebelumnya bahwa terdapat peraturan menteri yang melaksanakan pengadaan alat kantor yang sesuai dengan fasilitas pejabat dalam minta saksi mencarikan uang dari pengadaan TKS telah dibantah oleh saksi dan sesuai fakta di persidangan bahwa kita melaksanakan pengadaan TKS dengan cara jumlah dan harga yang tertera dalam surat pertanggungjawaban dan sesuai dengan jumlah pemesanan di mana dana usia dengan dibantu oleh saksi Erika, saksi Rika, dan Juliani permisi nota komplain kosong telah ditandatangani oleh pemilik toko dengan harga dan jumlah barang yang telah ditinggikan sehingga terdapat selisih antara pemesanan dengan SPJ yang untuk kelebihan uang tersebut diberikan kepada terdakwa secara bertahap dan
bahwa untuk pengadaan akan ini sebagai pertimbangan kemudian dilakukan oleh Eka Susanti Kabupaten Keuangan dan permintaan nota pembiayaan di daerah satu melakukan dan akan menyampaikan jumlah barang dan harga pada nota pembiayaan yang sebelumnya sudah dikatakan kepada nota pembelian kosong dan dapat selesaikan atau pemisahan barang real dan harga dalam nota pembelian telah dinaikkan harganya yang dibuat oleh saksi Damaskan yang dilakukan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2017 yang menyatakan mengajukan dari kedua dengan ketentuan pertanggungjawaban tersebut sehingga terdapat juga pembayaran setelah pada sekitar lebih besar dari jumlah pembayaran yang diterima pihak ketiga atas keterangan saksi Eka Susanti dan Erika maupun yang tersebut diserahkan kepada terdakwa yang dibantah oleh terdakwa. 5. Surat pertanggungjawaban yang menyangkut anggaran perjalanan dinas, anggaran pengadaan alat kantor dan pengadaan makan minum semua dokumen tersebut diantar oleh Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Keuangan terdakwa untuk diverifikasi sesuai peraturan tanggung jawab terdakwa selaku kewenangan pada Ketua Benda Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh terdakwa yang kenyataannya sesuai tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang berdasarkan audit pengeluaran pemerintahan lalu atas penelitian tersebut lalu dan keuangan negara. Menimbang bahwa dari ada fakta yuridis mengenai uraian di atas kegiatan nyata terdakwa telah menandatangani surat pertanggungjawaban yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya di mana dokumen tersebut telah dilakukan oleh Dona Bipia, Andi Hussein Elita sebagai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pilihan pengadaan terus kantor dan pengelolaan makan minum di mana terdakwa melakukan penggunaan tidak memeriksa dan informasi atas kebenaran dokumen tersebut. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Dona Bipia, Andi Hussein dan Elita yang bertanggung jawab atas surat pertanggungjawaban oleh SPB tersebut yang menyebabkan terjadinya kerugian negara yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang menyatakan tindak pidana korupsi bahwa seseorang yang melakukan percobaan pembantuan atau permukaan pidana dalam tindak pidana korupsi pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 dan demikian sesuai fakta tindakan terdakwa tersebut di atas adalah tindakan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana korupsi walaupun terdakwa tidak memperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan demikian maka ini telah terpenuhi atau untuk barang siapa perbuatan yang mempunyai hubungan tidak lupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjut. Dimulai dengan perbuatan lanjut atau perbuatan tersebut atau perbuatan dilanjutkan perbuatan bersama dalam beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan atau yang berteruskan. Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan lanjut tersebut ada satu yang mendengar beberapa perbuatan yang adalah kita seorang melakukan beberapa perbuatan yang masih merupakan diri, tetapi beberapa perbuatan yang masih diri itu seolah-olah digabungkan menjadi satu diri. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 64 bahwa pidana terdapat terhadap tindakan pidana yang dilakukan secara berlanjut atau berbeda yang harus dipenuhi beberapa syarat antara lain a. Tindakan yang telah jadi adalah sebagai tuntutan dari satu perbuatan b. Dari tindakan itu harus sama macamnya atau sejenis b. Dalam waktu antara terjadinya tindakan tersebut tidak terlampau lama. Kelima, terdakwa dalam fungsi dan kewenangannya selaku menangkan pada beberapa urusan yang memiliki otoritas pengelolaan dan beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya dapat memperlihatkan saksi Dona Bipia dalam kegiatan pengadaan APK dan saksi Eka Susanti dalam kegiatan pengadaan makan minum pegawai pada beberapa kabupaten kota untuk membuat angka pembelian yang tidak sesuai dengan faktanya atau dengan cermat SPB yang diajukan kepada terdakwa dengan terdakwa telah menandatangani SPB tersebut. Mengawal karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mulai sejak tahun 2014 kemudian dilanjutkan sampai dengan tahun 2017 menurut perbuatan dilakukan oleh terdakwa perbuatan yang bertemu dengan menanggung agama sama dan sejenis serta berkelanjutan maka menurut pendapat ini perbuatan para terdakwa tersebut dapat diklasifikasi sebagai perbuatan hanya atau perbedaan berat. Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan perbuatan terus-menerus atau perbuatan dilanjutkan ke perbuatan yang besar atau terpenuhi. Lima berdasarkan beberapa dengan hukum dan selanjutnya semua itu dalam dakwaan pertama tidak telah terpenuhi. Lima berdasarkan pertimbangan sebagai dan akan dilakukan pasal unsur yang terdapat dalam pasal 3 contoh pasal 18 1 Undang-Undang 21 tahun 1995 tentang penggunaan
tentang apa pemahaman terdakwa melakukan perbuatannya ini bahwa sebelum jatuhkan pidana wajar dengan pertimbangan keadaan yang berkaitan dengan meringankan dari terdakwa, keadaan yang memberatkan atau perbuatan terdakwa tidak mendukung perbuatan persidangan berdasarkan tindak pidana korupsi. Dua, terdakwa merupakan aparatur sipil negara. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengenai hukum, terdakwa bersifat sopan persidangan, terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga. Menimbang bahwa selain perhatian dengan beratkan di atas dan menjadi pembinaan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan dengan pembinaan yang pembinaan dalam tindak pidana korupsi tersebut. Menimbang bahwa kalau ada sebagian bahwa pidana berpengaruh untuk mendapat hiburan maka dengan membawa keseimbangan dan secara formal disiplin masyarakat sosial dan perlindungan pembinaan itu pelaku tindak pidana maka secara pembinaan menolak pada dua pidana yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan kulpabilitas yang merupakan asas kemanusiaan yang baru pembinaan perkara tersebut bersifat komprehensif, integratif dan teologis yang memperhatikan terdakwa masyarakat terdakwa terpidana dan memberikan rasa bersalah maupun yang bersifat di masyarakat kemudian dilakukan tindak pidana demi pengayoman masyarakat serta mengembalikan terdakwa ke dalam kehidupan sosial. Menerima berdasar pertimbangannya atas tangkap penjara yang dia kepada terdakwa ketimpangan perbuatannya daripada yang menjadi agar kesalahan yang diperbuatnya. Membawa penuntut umum pada bagian akhir surat tuntutannya telah menjelaskan terhadap dari pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar 300 juta dan 4 bulan kurungan dan uang mulai sebesar 2.896 juta 309 ribu mengulangi 2.896 juta 349 ribu 844 rupiah 37 sen. Yang bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa maka menjadi pidana penjara dimaukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya maka majelis hakim akan mempertimbangkan berakhirnya pidana penjara terhadap terdakwa dengan dalam tulisan yang bahwa mengenai pembayaran uang penggantinya tukang pada terdakwa juga memberikan dalam pasal 15 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan pembayaran uang penggantian jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan mata denda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Maka dalam perkara quo dalam memulai pembayaran uang pengganti kepada terdakwa akan disebutkan jumlah mata denda yang diperoleh oleh terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa terbukti pidana luar perkara telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah 1.341 juta 299 rupiah 37 sen atas pengadaan alat tulis kantor dan pengadaan alat kepada beberapa kompetensinya di mana terbukti sebagaimana selanjutnya yang diakan dari kerugian negara tersebut tidak ada aliran uang tersebut kepada terdakwa maka dalam perkara kuat terhadap terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Menimbang bahwa dengan penerimaan ini majelis hakim tidak sebenarnya dengan penasihat hukum terdakwa terhadap pembelaan tersebut adalah ditolak oleh hal yang telah dijelaskan disebutkan yang dengan jelas disebutkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini. Semua perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka melaksanakan berupa kekurangan seluruh dari yang dijatuhkan dan bahwa karena terdakwa ditahanan penahanan terhadap terdakwa dengan tidak alasan yang cukup maka perlu dilakukan terdakwa tetap berada dalam tahanan menimba oleh karena terdakwa tidak dalam salah dan tidak pidana maka terdakwa disebutkan bukan membayar biaya perkara menimbang bahwa memperhatikan pasal 3 untuk penerapan undang-undang ayat 31 tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi mulai diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 korupsi untuk pasal 5 ayat 21 bahwa pidana untuk pasal 6 ayat 1 pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hak dan peraturan lain yang berkaitan berhubungan dengan Ngadili menyatakan terdakwa Yan Pranaja Indra Rashid bin Muhammad Rashid Jem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama primer.
membebaskan terdakwa yang Pranajaya Indra Rashid bin Muhammad Rashid Zain dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan yang Pranajaya Indra Rashid bin Muhammad Rashid Zain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama sidang. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai 6583 dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara jumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Lilin Herlina SH selaku Hakim Ketua Majelis, Iwan Irawan SH dan Darlina Darwin SH MH Hakim Esok Tipikor sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu Rosdian Astorus SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya dan dihadiri oleh terdakwa secara telekonferensi didampingi penasihat hukumnya yang hadir di persidangan. Jadi demikianlah putusan kami. Terdakwa sudah mengerti dengan putusan tersebut? Saya izin yang mulia bisa ulang sekali lagi putusan yang mulia. Tidak. Tapi sudah paham yang mulia. Mungkin kami bacakan yang amarnya ya. Yang amarnya aja kami ulangi. Pidana penjara selama 3 tahun, denda 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan tetap ditahan dan mengurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan masa penahanan. Kemudian membebani membayar biaya perkara Rp7.500. Ya. Terhadap putusan ini, terdakwa maupun penuntut umum punya hak yang sama, bisa menerima, nyatakan banding atau pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Demikian ya. Apa saudara mau menjawabnya sekarang terhadap putusan ini? Menanggapi sekarang? Menerima, pikir-pikir, atau menyatakan banding? Saya akan konsultasi dengan pihak dulu yang mulia. Oke. Untuk umum? Ya. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan tutup.